Kita record dulu ya. Kalau misalnya nih suara nggak kedengaran, boleh nanti di chat atau boleh ngomong ya, karena saya pakai 2 device, satu lagi dari handphone. Oke. Ada nggak beberapa guru yang sudah memberikan tugasnya? Sudah? Oke, tugas dari semudah. Tugas dari saya itu mudah, saya mau tanya nih. Siapa di sini banyak kali pun oke. Siapa di sini yang suka menggambar? Kalau saya tanya nih. Ayo, siapa di sini yang suka menggambar? Siapa? Aurel suka nih, Aurel. Bacanya Aurel atau Aurel? Aurel. Oke. Nah, tugas dari itu mudah. Ayo, coba semua dibuka bukunya halaman 38. Buat yang udah join, boleh diaktifin kameranya. Oke. Halaman 38. Sudah dibuka semua bukunya. Nah, tugasnya itu mudah, menggambar aplikasi PowerPoint, kemudian jelaskan. Hanya ada 2 soal aja, menggambar dan menjelaskan. Maksudnya itu menggambar itu gimana? Nah, kalau saya tanya di sini, semua di sini sudah punya handphone? Semua di sini udah punya handphone ya? Ada aplikasi WhatsApp nggak nih? Ada? Oke, kalau saya tanya nih, aplikasi WhatsApp warnanya warna apa? Hijau kemudian? Putih. Benar ya? Hijau dan putih. Kemudian gambarnya gambar telepon. Benar ya? Nah, jadi maksud saya, coba nanti kamu juga sama. Gambar aplikasi PowerPoint yang ada di halaman 38 yang ini. Yang ini ada nampak semua ya? Nampak ya? Cuman simpel doang kok. Huruf P, kotak-kotak. Nah, kemudian jelaskan. Maksudnya dijelaskan itu bagaimana? Nah, berarti dijelaskan itu kegunaannya apa? Fungsinya itu apa? Nah, saya beralih lagi nih ke aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu kalau kita jelaskan kegunaannya ngapain aja? Chattingan, kemudian telepon, kemudian apa lagi nih dari online nih saya tanya nih. Aplikasi WhatsApp, chattingan, telepon, kemudian apa lagi nih? Ayo, video call, apa lagi nih? Foto dan video. Dengan telepon, video call, mengirim berkas, surat, benar ya? Kemudian kirim lokasi, kirim suara, dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti tugas kita ini, kita kerjakan menggambar aplikasi Microsoft PowerPoint, kemudian kamu jelaskanlah kegunaannya apa sih? Setiap aplikasi pasti mempunyai kegunaan dan fungsinya. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, kenapa sih harus menggambar? Pertanyaan paling simpel. Nah, saya mau tanya seperti begini. Biar kita tahu apa sih manfaat dari teknologi. Kalau saya suruh menggambar seperti begini. Kalau saya suruh menggambar seperti begini, bisa berapa lama untuk menggambarnya? Ayo. Ya. Sini kita sambil praktek ya, 10 menit, Sir. Oke, selain itu ada berapa menit lagi nih? Ini saya sambil praktekin ya, saya masukin ke dalam tugasnya kita kerjain. Yang lain? Ayo, ada yang bilang 10 menit. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggambar itu paling cepat itu 5 menit. Kalau misalnya kita gambar seperti begini, itu sekitaran 10 sampai 20 menit. Nah, saya mau bilang, kan tugasnya ada 2 ya, menggambar kemudian menjelaskan. Kalau misalnya gambar kamu bagus, kamu warnai, kamu buat sebaik mungkin, saya kasih nilai plus untuk
tugasnya. Paham maksudnya? Kasih nilai plus. Nah, berarti kalau misalnya kamu gambar seadanya, ya berarti nilainya seadanya juga, oke? Nah, tugasnya kan mudah ya. Kegunaannya banyak banget nih di buku ya. Kemudian gunanya itu bisa membuat presentasi, kemudian bisa juga kamu jelaskan nih, program presentasinya, ini ada kegunaannya ini, bisa membuat ini, dan lain sebagainya. Kenapa sih bukan mengerjakannya dari handphone atau Google Form? Tujuannya biar kita tahu perbedaan teknologi dengan menulis tangan. Oke, nah di sini kita bareng-bareng sambil aja share screen ya. Oke, nah di sini share screen, kemudian sekarang kelas 6B. Oke, kalau saya 20 menit katanya. Nah, mungkin ada di kelas 6B yang masih belum mempunyai buku, jadi nanti ambil dulu ya dari kelas 6A. Nah, biar kita tahu gimana sih maksudnya bagi yang sudah mengerjakan tugasnya nih. Kita coba contek dulu, kita lihat dulu dari kelas 6A. Nah, ini. Perbesar ya. Nah, yang saya minta adalah seperti begini ya. Ibaratnya nih kita ambil dulu punya siapa nih. Nah, kita contoh nih punya temannya yang ini. Oke, nge-lag ya jaringannya. Nah, yang seperti begini saya minta ya. Kamu gambar, kemudian kamu jelasin nih. Karena kita kan pembelajaran kita tentang Microsoft PowerPoint dari semester 2 ini sampai nanti ujian kita semester, semuanya tentang PowerPoint. Kalau tidak percaya boleh dilihat. Sampai di halaman terakhir pun kita masih belajar PowerPoint. Nih, sampai di halaman 113. Yuk, coba semua dibuka bukunya di halaman 113 kalau tidak percaya sama saya. Nah, sampai di halaman 100-an kita masih belajar tentang aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita sekarang masih berada di halaman 38. Nah, sedangkan bukunya sampai di halaman 100-an masih tentang PowerPoint. Jadi di sini saya minta kita biar paham gimana sih bentuknya aplikasi ini, kemudian kegunaannya ngapain sih. Nah, jadi tugasnya ini, petunjuknya, bagi yang belum nampak ya, saya stop share dulu, kemudian saya share screen kembali. Nih. Udah nampak semua ya? Gambar logo aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, yang ini boleh, yang di buku juga boleh. Berikan pengertian dan penjelasan Microsoft PowerPoint. Kerjakan di buku tugas atau selembar kertas. Nah, di sini semua punya buku tugas atau buku latihan? Punya ya. Nah, ini dikerjakan. Kemudian foto dengan jelas dan kirim ke Google Classroom. Nah, kenapa buat foto lagi tentang aplikasi Microsoft PowerPoint? Nah, ini kegunaannya bagi yang mungkin ada ketinggalan bukunya atau ada yang hilang, boleh dicontek dari ini gambarnya. Lebih bagus dibuat, berarti lebih bagus nilainya. Seperti begitu ya. Di sini saya ambil aja contoh tugasnya. Kemudian saya pindahin ke kelas 6B. Saya jelaskannya mau buat berapa kalimat, terserah kamu mau buat berapa banyak. Yang pasti sudah bilang,
semakin banyak, semakin bagus. Karena kan di situ saya lihat kerapiannya ya. Kerapian kamu ketika membuat tugasnya. Nah, di sini saya apain ya. Tugas harian TIK semester genap. Nah, di sini saya pindahin. Ini 25. 25 tambah 7 berarti tanggal 2. Benar nggak? 02. Sini 02. Wow, tanggal cantik ya. 02/02/2022. Ini. Oke, sekarang hari apa? Hari Selasa ya? Oke, berarti tanggal 1 dong. Oke, tanggal 1. Saya salah ya. Saya salah di tanggal 1 karena biar waktunya pas seminggu ya. Tanggal 1 bulan 2 2022 tidak dinilai. Kemudian di sini saya coba masukin gambarnya. Nah, itu terserah kamu. Kalau misalnya kamu buat yang bagus, berarti nilainya lebih bagus juga. Oke? Nah, yang di buku itu kan tahun 2010 ya, Microsoft PowerPoint 2010. Nah, kalau dari gambar yang saya buat ini adalah 2016. Kamu pilih aja mau buat yang bagaimana. Ini sudah buat ya, sudah posting, jumlah muridnya ada 40 orang. Gambar aplikasi logonya, kemudian ini ada gambarnya. Nah, kamu pilih aja. Mana lebih simpel, yang ini atau yang ada di buku nih? Kalau kita lihat, perhatikan. Ayo. Seberapa paragraf? Nah, untuk paragrafnya, coba kamu buat saja sesuai mampu kamu. Semakin banyak, semakin bagus nilainya, semakin bagus gambarnya, semakin bagus juga nilainya. Oke, nah kalau saya tanya nih, mana lebih gampang digambar? Yang ini kah atau yang ada di buku cetak? Ayo, dari yang online dulu nih saya tanya, oke. Aurel bilang yang ini sana, jadi berarti kamu boleh memilih mau gambar yang ini atau yang ada di halaman 38. Oke, nah untuk tugasnya ada yang mau ditanyain tidak? Nih, paham semua? Nggak ada. Di sini saya tambahin ya, bagi apa? Gambar logo aplikasi PowerPoint ada di halaman 38 atau gambar seperti di bawah ini. Nah ini ya, sudah simpan. Kalau sudah posting berarti sudah masuk ke dalam Google Classroom-nya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain tidak nih? Gambar logonya aja, gambar logonya kemudian kamu jelaskan. Di sini kan sudah buat ya, atau kurang besar nih. Ini tugasnya ya, 1. Kemudian ini 2. Nih, ada 2 tugasnya. Saya kasih ini enter 2 kali biar kamu bisa melihatnya ya. Nah, ini. Oke, boleh nanti dilihat di dalam Google Classroom. Saya sudah posting. Terakhir pengumpulan di tanggal 1 bulan 2, minggu depan. Nah, tanggal 1 kita libur atau tidak? Libur ya, libur apa? Imlek. Nah, jadi permintaan jangan liburnya terganggu. Kerjakan secepatnya. Karena tugasnya juga mudah dan gampang. Nggak perlu berpikir untuk tugasnya. Semua di sini udah pernah searching dari Google? Pernah ya? Tinggal kamu cari aja apa sih kegunaannya, kemudian kamu pindahin ke dalam buku tulisnya, buku tugasnya, kemudian kamu gambar.
hanya mungkin butuh waktu 20 menit semuanya sudah selesai. Oke, kalau siap hari ini berarti nilainya kalau siap hari ini berarti lebih bagus lagi karena kan tugasnya dikerjakan sekarang. Oke, untuk tugasnya berarti nggak ada masalah ya? Paham semua ya? Oke, berarti ini udah boleh close? Udah boleh ya? Nah, kita masuk ke pembelajaran. Terakhir kita sampai di halaman 40. Ayo, coba semua dibuka bukunya, halaman 40. Nah, di sini saya mau ngomong sekilas juga, kita bentar lagi kan mau ujian. Kita mau ujian, topik kita itu ada di bab 4 semuanya. Ada di bab 4, mulai dari halaman 35 sampai 46. Oke. Nah, nanti dipelajarin aja buku cetaknya sama catatannya. Nah, jadi itu untuk bahan ujiannya, kita ujian dari hanya bab 4 saja. Dan sekarang kita sudah masuk di halaman 40. Nah, kalau di kelas lain itu sudah masuk di bagian yang F. Mereka sudah masuk ke bagian F, makanya kita harus susul dulu karena ini masih banyak lagi yang perlu kita kerjakan. Berarti untuk ini udah boleh tertutup ya. Nah, oke, nih untuk di bagian yang E, ada yang mau baca nggak nih? Dari yang online nih, bagian yang E. Kita pilih nih, oke Aurel boleh baca, Aurel? Menampilkan slide. Untuk tampilan normal atau normal view atau akan menampilkan secara lengkap outline presentasi. Ini sebuah slide yang sedang ditunjukkan dan ditetapkan pada setiap slide. Dalam menggunakan tampilan ini, kamu dapat dengan mudah melihat, membuat, atau menyusun outline presentasi, menyusun tampilan dan catatan pada setiap slide untuk menambahkan slide yang masih kosong pada tampilan normal atau normal view menggunakan langkah berikut. Oke, sampai situ dulu. Thank you ya, terima kasih. Nah, di situ ada bacaan normal view, benar ya? Temannya tadi udah baca bentuk tampilan normal atau normal view. Maksudnya itu bagaimana? Nah, tampilan normal itu adalah seperti yang dilihat di bagian share screen sekarang. Nah, contohnya nih, kita masuk ke sini, kita buat sekarang saya ngajar di kelas 6B. Kelas 6B. Kemudian kita belajar yang namanya itu adalah menampilkan slide pada ini di bawahnya aja Microsoft Office, Microsoft PowerPoint 2010 nih halaman 40 nih ya. Jadi di sini sambil diperhatikan. Nah, buat seperti begini. Jika misalnya tampilan ini disebut juga sebagai normal view. Nah, normal view itu maksudnya gimana sih? Kalau normal view berarti di sini kita bisa edit sesuai dengan yang kita inginin. Mau buat seperti begini boleh. Nah, kemudian ini kita buat warna lain juga boleh. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya tampilan full screen. Tampilan full screen itu berarti dia berisi hanya lembaran kosong, lembar kerja ini aja yang ditampilkan. Seperti begini. Nah, kalau di bagian full screen seperti begini, ada nggak tampilan menu-menunya? Nggak ada ya? Selain di aplikasi PowerPoint, aplikasi apa aja yang bisa full screen? Saya tanya nih, dari saya dulu ya, aplikasi yang bisa full screen selain Microsoft PowerPoint, ada yang namanya YouTube. Benar atau salah? Benar ya? Selain YouTube ada apa lagi nih?
Ada apa? Oke, ada Zoom. Zoom juga boleh selain Zoom. Oke, Instagram nggak bisa full screen. Netflix bisa full screen nggak? Bisa ya. Yang berhubungan dengan video biasanya itu ada namanya full screen. Sebagai contoh seperti begini, dia hanya menampilkan yang perlu kita lihat saja, sedangkan untuk tampilan normal view-nya seperti begini. Saya kasih contoh ya, sambil ke YouTube aja nih, kita buka YouTube ya. Nah, kemudian saya buka YouTube, kemudian kita buka yang namanya itu yang tampilan berandanya aja deh. Apa yang bagus? Oke, connect nih. Oke, TV terang. Nah, ibaratnya gini aja nih. Kita putar yang nyanyi-nyanyi seperti begini. Nah, inilah yang disebut juga sebagai tampilan normal view. Nah, ini kan tampilan biasa ketika kita menonton sebuah aplikasi Ini kisah YouTube. Mariwar, Nah, si hobi nawar. 5.000 ya? Hah? 10.000. Enggak. nah ini contoh. Ini ada tampilan menunya atau normal view-nya. Kita boleh sambil nonton filmnya, nonton video. Sedangkan inilah yang disebut sebagai full screen-nya. Hanya berfokus pada layar yang ingin kita lihat. Tampilan-tampilan lainnya tidak ada di dalamnya. Bahasa Indonesianya full screen apa? Ayo. Layar besar. Oke, full screen artinya layar penuh atau semua layarnya itu dibuat seperti begini ya, keluar dari tampilan layar penuh nih. It's amazing now. Udah tahu nggak perbedaan antara normal view dengan full screen? Paham? Paham ya? Kalau sudah paham tampilan normal view-nya, kita balik nih ke pembelajaran. Nah, saya ulang sekali lagi. Yang ini disebut sebagai normal view, kita bisa mengeditnya, bisa memilih-milih yang lainnya. Kalau full screen itu hanya lembar kerjanya saja yang ditunjuknya. Seperti begini ya. Sampai sini nih. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Kita lanjut. Masuk ke langkah kerjanya. Kalau kita perhatikan, selama beberapa minggu terakhir, kita kan udah belajar ya. Sini saya nggak usah tanya-tanya lagi, saya buat sampai 200 nih. Untuk tampilan home masih tetap berada di sini, nggak mungkin berubah-berubah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada berapa slide nih? Hanya ada satu slide. Oke, hanya ada satu slide. Kemudian klik tombol tab home. Pada grup slide, klik new slide. Nah, new slide itu ada di bagian ini. Arti new slide ini apa nih artinya? Ayo, lembar baru slide-nya ya, lembar baru slide. Kalau misalnya di sini ada satu, nah di sini juga ada berbagai macam jenis pilihan yang bisa kita gunakan nih. Jumlahnya itu ada 9. Ini yang di awal tadi. Kemudian nih kita upgrade aja nih semua, yang kita masukin aja nih semua. Biar kita tahu contoh-contohnya. Toilet. Nah, seperti begini. Di sini berarti ada 10 slide yang kita gunakan. Kenapa bisa keluar 10? Karena di sini kan ada 9. Sini ada 9 slide yang bisa kita gunakan. Dan tadi awalnya itu kita punya 1 slide lagi. 9 tambah 1 berarti ada 10 slide nih. Dan di dalam setiap slide-nya berbeda
beda bentuknya. Nah, saya mau tanya nih, ibaratnya nih, slide-nya ini adalah manusia. Manusia semuanya memiliki perbedaan tidak? Memiliki ya, termasuk yang kembar. Kenapa begitu, Sah? Nah, di kelas 6C ada yang tahu nggak kalau mereka ada yang kembar cowok? Di kelas sebelah. Ada mereka kembar kelas 6C selalu datang, yang selalu pakai jaket warna hijau. Nah, mereka kembar identik sekalipun mereka punya perbedaan. Di setiap orang ada yang bisa nebak berapa jumlah manusia yang ada di dunia ini yang saat ini? Ada yang bisa tahu? Ayo, kalau kita tebak-tebak nih, ada berapa jumlah manusia di dunia ini? Nah, kita anggap aja nih, jumlahnya itu adalah 200 juta orang. Nah, di 200 juta orang itu, kata orang-orang di setiap dunia ini, kita punya 7 kembaran. Paham maksudnya? Contoh nih, diri kamu sendiri nih, katanya ada 6 lagi yang mirip persis seperti kamu. Kalau nggak percaya, boleh nanti searching di Google. Itu dari zaman dahulu dari bilang, kalau misalnya di dunia ini ada yang mirip banget sama kamu di negara-negara lain. Contohnya, ada di Arab Saudi, ada di Amerika Serikat, ada di Rusia, ada di Thailand, dan lain sebagainya. Memang sudah seperti begitu. Boleh nanti searching di Google. Kalau di sini main sosial media, ada nggak yang pernah lihat misalnya tiba-tiba dia menemukan kembarannya yang beda mama, beda bapak, tapi semuanya mirip. Nah, katanya itu beneran kita punya 6 kembaran lagi di belahan bumi ini. Nah, jadi tugas kamu boleh nih, mau cari juga boleh. Tetapi di antara 200 juta orang ini, semuanya memiliki perbedaan, yaitu sidik jari. Mau kembar sekalipun, kita memiliki perbedaan di sidik jari kita. Ada yang tahu kalau misalnya sidik jari kita berbeda? Kita boleh lihat nih, jari jempol dengan jari telunjuk kita ini, sidik jarinya berbeda. Makanya kenapa kalau misalnya kita mau jadi polisi, FBI, dan lain sebagainya, mereka cukup hanya melihat dari sidik jari aja, mereka bisa menemukan pelaku penjahatnya. Kenapa mereka bisa menemukan? Ayo. Apakah mereka memang sepintar itu? Hanya dari sidik jari aja mereka bisa tahu atau gimana nih? Oke, nah benar. Karena sidik jari itu semua orang itu berbeda-beda. Jika misalnya sidik jari kita lengketlah di tangan orang yang sudah meninggal, contohnya ya karena dibunuh, kita bisa jadi dibuat tersangka karena sidik jari kita. Itu mereka udah sidik jari kita itu kalau itu kita, begitu pertanyaannya ya. Nah, jawabannya itu gampang karena sidik jari kita ini ketika kita nanti mau membuat KTP, SIM, paspor, dan lain sebagainya, mereka meminta sidik jari kita. Tujuannya apa? Jika misalnya kita melakukan kejahatan atau misalnya kita mengalami sebuah musibah, kita gampang diotopsi atau misalnya kita gampang diketahui siapa sih orangnya ini. Nah, itu dari sidik jari kita. Nah, makanya kalau di sini yang pernah nonton berita, contohnya ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh. Nah, hanya tinggal jarinya saja pun polisi bisa menemukan dari sidik jarinya. Nah, itulah ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, jadi balik juga ke sini, di antara setiap slide ini mereka memiliki perbedaan dan kegunaannya masing-masing. Tergantung kita mau memilih yang mana dan membuat yang mana. Nah, kalau kita bahas tentang tugasnya nih, nih, jika menggunakan teknologi sangat gampang ya, sangat gampang banget untuk mengerjakan tugasnya. Contohnya, saya buat aja PowerPoint. Kemudian saya masukin ke gambar. Nih, yang ini saya pilih ya, benar ya.
Nah, kemudian bisa masukin nih, di sini ada aplikasinya nih. Jadi tugasnya hanya seperti begini, kamu gambar, kemudian kamu jelasin nih aplikasi PowerPoint ini kegunaannya apa aja nih. Nah, kalau tadi saya bilang ya, kalau misalnya tadi kita mengerjakan tugasnya, saya suruh menggambar, itu sulit ya, bisa mencari warna putihnya, warna merahnya, ambil pulpen dan lain sebagainya. Kalau saya menggunakan teknologi cukup copy paste aja, benar ya? Saya cukup copy paste, nggak sampai semenit pun bakalan sudah bisa kita kerjakan. Nah, untuk penjelasannya tinggal dicari aja nih di Google, kegunaan PowerPoint. Ini contohnya aja nih. Nah, kita cari aja nih, apa sih kegunaannya? Kemudian kamu pilihlah mau yang bagaimana kamu buat. Nah, di sini kita udah belajar ya. Di sini kita udah belajar bagian E kita sudah selesai. Hanya sekilas aja tentang new slide. Kemudian tentang normal view, kemudian tampilan full screen-nya. Jadi tugasnya kamu gambar, kemudian di sini kan ada fungsinya ya, nih. Ada fungsi Microsoft PowerPoint bagaimana nih? Nah, ini nanti kamu buat aja nih contohnya. Nah, ini kan berarti udah kamu jelaskan ya. Nah, saya cukup copy paste seperti begini. Nah, maka tugasnya sudah selesai. Jika misalnya tugasnya sesuai di dalam, yang namanya itu aplikasi PowerPoint. Tapi kan tugasnya ini kan saya berikan dalam bentuk yang namanya tulis tangan. Benar ya? Tugasnya saya berikan dalam bentuk tulis tangan. Nah, hanya seperti begini aja. Tahu? Berarti di sini udah tahu ya apa sih perbedaan antara teknologi dengan sederhana. Berarti boleh tiru yang di internet ya, Sir? Boleh. Kamu boleh ngambil tujuannya apa, kegunaannya apa. Contohnya seperti begini ya, kamu gambar, kamu buat aja di penjelasannya bagaimana, atau di buku sebenarnya juga ada ya. Di buku cetak kita juga ada apa sih kegunaannya, fungsinya ngapain, terserah kamu saja mau buat bagaimana. Nah, untuk bagian yang E ada yang mau ditanya? Iya, boleh. Tadi kan udah saya bilang ya, kalau untuk penjelasannya itu, boleh kamu searching di Google. Kemudian kamu tulis tangan. Tujuannya apa saya buat seperti begitu? Karena kita sampai ujian semester nanti pun, ini yang akan kita bahas terus. Jadi biar kamu tahu apa sih fungsinya, apa sih kegunaannya, kenapa kita perlu belajar PowerPoint ini selama 6 bulan. Nah, biasanya kan kalau di mata pelajaran lain kan setiap bab berbeda-beda, benar ya? Setiap bab berbeda-beda nih. Coba lihat nih, kita bab 4 masih belajar PowerPoint, namanya mengenal presentasi. Coba dibuka bab 5, bab 5 kita tentang apa nih? Nah, tentang modifikasi tampilan presentasi. Nah, itu masih juga PowerPoint. Nah, sampai di bab selanjutnya kita masih belajar PowerPoint. Nah, jadi itulah tujuan saya kenapa membuat tugasnya seperti begini. Biar kita paham, kegunaannya kita pelajari selama beberapa bulan. Oke? Sampai sini dulu kita. Kita kirim pembelajarannya dan bye-bye. Dikerjakan tugasnya ya.